sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah, membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan juga masih bersemangat. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya Bu Dewi sudah mengajak kalian untuk belajar sambil bermain dan juga bertanggung jawab. Ya, nah di pembelajaran kali ini Bu Dewi mau ajak kalian untuk belajar sambil jajan dan juga makan. Nah, teman-teman silahkan boleh jajan terlebih dahulu dengan syarat jajannya harus memilih makanan yang isinya banyak ya, agar bisa berbagi dengan yang lain. Nah, contoh di sini Bu Dewi sudah siapkan wafer tenggo. Ya, ini bukan iklan ya teman-teman. Ini adalah salah satu media yang akan kita pakai untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nah, emang mau belajar apa ya kita? Nah, kita mau belajar tentang pecahan campuran. Oke teman-teman, jika sudah jajan dan sudah siap nih makanannya, jangan lupa difotokan terlebih dahulu ya makanannya untuk laporan nanti di akhir. Nah, kalau sudah, boleh dibuka dan dihitung ada berapa jumlah makanan yang kalian beli isi di dalamnya ya. Nah, lalu jika sudah, tentukan ya, kalian kira-kira mau berbagi ke siapa makanan itu supaya bisa diajak untuk makan bareng ya. Nah, contoh di sini Bu Dewi tadi punya wafer tenggo ya, yang isinya lumayan banyak. Kita coba ya, buka terlebih dahulu. Nah, teman-teman, setelah dibuka ternyata wafer tenggo Bu Dewi ada 33. Coba perhatikan gambar di atas ini. Ya. Nah, ya, jadi setiap barisnya itu terdiri dari 3 lapis. Ya, di sana susunannya ada 11 baris. Jadi 11 kali 3 itu sama dengan 33. Nah, di sini Bu Dewi sudah memiliki 33 wafer tenggo dan Bu Dewi berencana untuk membagikan kepada 4 orang. Ya, teman-teman, silahkan jumlah makanannya kita tulis sebagai pembilang seperti contoh berikut. Nah, selanjutnya banyaknya orang yang mau kita bagi, kita tulis pada penyebutnya ya sebagai berikut. Oke. Nah, karena Bu Dewi mau berbagi ke 4 orang tadi ya, jadi kita tulis 33 dibagi 4. Nah, selanjutnya bentuk pecahan biasa ini akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, sudah tahu ya caranya. Caranya yang pertama adalah tuliskan terlebih dahulu penyebutnya. Kalau sudah, yang kedua adalah kalikan penyebutnya dengan angka yang mendekati angka pembilang. Ya. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah tuliskan sisanya pada pembilang. Ya, seperti contoh di atas. Nah, kalau sudah diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yang terakhir adalah kita akan mengubahnya pada bentuk desimal. Nah teman-teman, silakan dibuka buku paketnya halaman 20 dan 21. Kemarin sudah dibaca ya caranya. Nah, di sana ada 2 cara ya teman-teman. Silahkan dibuka terlebih dahulu bukunya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan buku halaman 21. Di sini akan membahas tentang pecahan campuran yang akan kita ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, di sini ada 2 cara ya, teman-teman. Yang pertama adalah
pisahkan terlebih dahulu bagian bilangan bulat dan juga pecahan. Contoh di sini 1/3/5. Nah, bilangan bulatnya kita simpan di depan, lalu ditambahkan dengan pecahan biasa. Di sini pecahan biasanya adalah 3/5. Ya, selanjutnya 1 tetap ditulis kembali, lalu 3/5 ini penyebutnya kita buat menjadi 10. Ya, boleh 10, 100, atau 1000. Nah, karena 5 bisa diubah ke bentuk 10, yaitu dengan cara dikalikan 2 ya. Jadi cukup kita ubah ke penyebutnya 10. 5 bisa jadi 10 yaitu dikali 2. Maka pembilangnya pun 3 kita kalikan dengan 2. Maka pecahan yang senilai dengan 3/5 adalah 6/10. Nah, kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ingat, 6/10. Jika penyebutnya 10, maka akan ada satu angka di belakang koma. Ya, yaitu karena pembilangnya hanya ada satu angka, yaitu angka 6, jadi boleh langsung ditulis 0,6. Selanjutnya kita tambahkan 1 ditambah 0,6 ya. Nah, 1 ini adalah satuan ya, temennya yaitu 0. Lalu 6 ini adalah persepuluhan. Di sini tidak ada temannya. Jadi dalam menyusun penjumlahan susun ke bawah, satuan dijumlahkannya dengan satuan, lalu persepuluhan dengan persepuluhan, dan seterusnya. Jadi didapatlah bentuk desimal dari 1/3/5 yaitu adalah 1,6. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengubah terlebih dahulu pecahan campuran tadi ke dalam pecahan biasa. Selanjutnya, jika sudah dalam bentuk pecahan biasa, penyebutnya kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Karena di sini penyebutnya 5, bisa diubah ke 10 dengan cara dikalikan 2 pembilang dan penyebutnya. Jadi boleh langsung ya. Nah, pecahan yang senilai dengan 8/5 yaitu adalah 16/10. Ingat, penyebutnya 10, maka akan ada satu angka di belakang koma. Jadi kita ambil satu aja angkanya dari belakang, yaitu angka 6. Selebihnya simpan di depan koma. Ya, dengan menggunakan cara 1 dan juga cara 2, kita dapat hasil yang sama. 1/3/5 diubah dalam bentuk desimal, yaitu hasilnya adalah 1,6. Nah, teman-teman, perhatikan penjelasan berikut. Ingat, tadi wafer tenggo punya Bu Dewi ada 33. Ya, kita tulis jumlah makanan tadi pada pembilang. Selanjutnya, tadi Bu Dewi mau membagi wafer tenggo tadi ke 4 orang. Ya, nah jumlah orangnya kita tulis sebagai penyebut. Untuk mengubah pecahan campuran ini, 33/4 itu bisa ya diubah ke dalam pecahan campuran. Ya, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, cara 1 kita ubah dulu pecahan biasa tadi ke dalam pecahan campuran. Caranya yang pertama, tuliskan terlebih dahulu penyebutnya, lalu cari angka terdekat yang bisa dikalikan. Ya, yang dekat dengan 33 yaitu 4 dikali 8. Hasilnya 32. Nah, 32 untuk bisa sampai ke 33 itu kurangnya 1. Jadi kita tulis di atas 1. Nah, 1/4 dipecah. Ya, jadi 8 ditambah 1/4. Selanjutnya, 8 yang kita tulis kembali, dan 1/4 ini kita ubah dulu penyebutnya. Ya, boleh jadi 10, 100, atau 1000. Karena tidak ada angka yang bisa mengalihkan 4 supaya hasilnya 10, maka 4 ini kita buat supaya jadi 100. Ingat, temannya 4 adalah 25. Jadi, pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25 agar penyebutnya jadi 100. Selanjutnya, kita dapatkan 25/100 ya dari hasil ini. Lalu kalau sudah seperti ini, diubah ke dalam bentuk desimal. Ingat, jika penyebutnya 100, maka akan ada 2 angka di belakang koma.
Jadi kita dapat 0,25. Selanjutnya kita jumlahkan 8 ditambah 0,25. Caranya seperti ini ya teman-teman. 8 atau angka dengan satu angka saja itu bisa ditulis dengan seperti ini. Persepuluhan dan perseratusannya itu berarti 0. Jadi 8 itu sama dengan 8,00. Ditambah dengan 0,25. Persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan, koma ketemunya dengan koma lagi, dan satuan ketemunya dengan satuan lagi. Maka hasil dari 8 ditambah 0,25 adalah 8,25. Ya, itu dengan cara 1. Sekarang dengan cara 2. Tadi pecahan campurannya kita ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Karena tadi didapatnya sudah dalam bentuk pecahan biasa, jadi boleh langsung. Ya, ingat 4 itu temannya adalah 25. Jadi langsung aja pembilang dan penyebutnya dikali 25. Kita dapat 825. Ya, dan penyebutnya adalah 100. Ingat, 100 itu akan ada 2 angka di belakang koma. Jadi 825 per 100 sama dengan 8,25. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan makanan Bu Dewi tadi ya. Jadi 33 wafer Tenggo apabila dibagikan ke 4 orang, masing-masing orangnya akan mendapatkan 8,25. Ya. Bagaimana tuh Bu? Makanan besarnya 0,25. Ya, jadi satu wafer Tenggo itu dibagi 4. Ya, teman-teman. Bisa diperjelas dengan bentuk ini. Satu orang dapatnya 8. Nah, yang satu bagiannya dibagi menjadi 4. Jadi masing-masing orang mendapatkan 8,25 ya. Oke, teman-teman, gimana penjelasan Bu Dewi tadi? Semoga kalian semua dapat paham ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan buatkan laporannya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Oke, nanti silahkan dilengkapi dan dihitung. Jika sudah, seperti biasa, laporannya difoto dengan makanannya, lalu dikirimkan ke walasnya masing-masing. Ya, teman-teman, sekian penjelasan dari Bu Dewi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang maksimal dalam menjelaskannya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung WhatsApp ke wali kelas masing-masing atau ke nomor Bu Dewi di nomor berikut. Nah, Bu Dewi rasa cukup ya sampai di sini. Jika sudah selesai mengerjakannya, boleh makanannya dibagikan kepada ayah, bunda, adik, kakak, atau kepada teman-teman ya. Nah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Assalamualaikum. Guruku, ku yakin sama